Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenzati Permana. Saya dari grup 3 Semiotik. In this occasion, I will share about what is the adaptive thinking. Apa itu pemikiran adaptif? Baik, mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya, apa sebenarnya pemikiran adaptif itu? Saya di sini ingin teman-teman tahu bahwa pemikiran adaptif ini bukanlah konsep yang baru, melainkan pemikiran adaptif ini adalah konsep yang telah digunakan bertahun-tahun lamanya di berbagai industri, termasuk juga militer. Menurut psikolog Anders Ericsson, pemikiran adaptif ini melibatkan kemampuan untuk menilai situasi yang tidak terduga dengan cepat, mempertimbangkan berbagai kemungkinan respons, dan ini semua dilakukan oleh kita untuk memutuskan hal yang terbaik. Baik, pemikiran adaptif ini mengacu pada kemampuan untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan perubahan. Ketika terjadi sesuatu yang mana hal itu baru bagi diri kita, pemikiran adaptif adalah perilaku yang melatih pikiran teman-teman semua untuk berpikir secara adaptif. Sebagai kebiasaan, perilaku ini menjadi sifat kedua yang membebaskan pikiran kognitif kita semua untuk lebih fokus pada aspek strategis dari situasi apapun, termasuk situasi baru yang baru kita alami. Kemudian banyak sekali tindakan kita yang otomatis kita tidak perlu memikirkannya. Seperti misalnya teman-teman bangun pagi, mandi, sikat gigi, berpakaian. Ini semua adalah kebiasaan sehari-hari yang diciptakan seiring berjalannya waktu. Otak kita semua pada dasarnya melakukan autopilot untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita dengan menciptakan kebiasaan baru? Kita semua harus berterima kasih atas kualitas adaptif otak kita, alhamdulillah, yang luar biasa terhadap plastisitas. Pada dasarnya, semakin teman-teman, semakin kita semua melakukan tugas tertentu dalam mengambil tindakan tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu, maka semakin banyak hal itu secara fisik terhubung kepada otak kita semua. Hal baik dan buruk yang kita terima dalam otak ini secara tidak sadar akan masuk ke dalam otak kita. David Eagleman, seorang ahli saraf di Baylor College of Medicine, ini menegaskan bahwa otak ini berada dalam upaya pengumpulan informasi dan mengarahkan perilaku kita dengan tepat. Tidak peduli apakah kesadaran terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut ataupun tidak, seringkali sih kita mengambil keputusan dengan secara tidak kita sadari. Kita yang nantinya akan menjadi pemimpin dituntut untuk menavigasi suatu urusan yang kompleks dan menjalankan strategi dengan cepat dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah. Kemudian juga nowadays we need the leader. Kemudian juga nowadays we need the leader untuk beradaptasi, untuk melakukan ini. Dan teman-teman, kita semua harus berusaha untuk memahami kompleksitas masalah. Maka sebelum mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut, kemampuan beradaptasi kita adalah kemampuan untuk mengenali perubahan dalam lingkungan, mengidentifikasi elemen kritis dari situasi baru, dan menerapkan perubahan untuk memenuhi persyaratan baru, kemampuan beradaptasi secara efektif. Ini semua merupakan perubahan perilaku, dan untuk menanggapi situasi yang sering berubah-ubah ini, kita as a leader harus memimpin dengan keterampilan berpikir adaptif dengan memindai lingkungan baru kita, menentukan karakteristik utama situasi, dan mengidentifikasi apa nih yang perlu kita lakukan. Kemudian dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah ini, kepemimpinan adaptif termasuk menjadi agen perubahan. Merasa nyaman memasuki lingkungan yang tidak kita kenal, memiliki kerangka berpikir yang tepat untuk membantu orang lain, mengenali lingkungan
urusan-urusan yang selalu berubah-ubah dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah di mana koreksi ini harus kita lakukan dengan cepat, dan semua ini harus kita buat untuk mencapai kesuksesan tujuan kita. Itulah singkatnya apa pemikiran adaptif itu. Saya harap bermanfaat. Thank you for your time. I'm Zenza, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widayanti. Di sini saya akan membahas profil Muhammad Arqon. Muhammad Arqon adalah seorang filsuf Islam modern yang mana dalam teori semiotikanya Arqon terpengaruh atau lebih tepatnya mengangkat teori Ferdinand de Saussure. Arqon lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Kabilia, suatu pegunungan berpenduduk Berber di sebelah timur Aljazair. Arqon menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Kabilia, bahasa Arab, dan bahasa Prancis. Ketiga bahasa tersebut mewakili cara berpikir dan memahami yang berbeda yang mana mempengaruhi Arqon sejak kecil. Pada tahun 1950 sampai 1954, Arqon belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Algiers. Kemudian, Arqon mendaftar sebagai mahasiswa dan mendapat gelar dokter dari Universitas Sorbonne. Arqon lebih suka tinggal di barat daripada di tanah kelahirannya, karena suasana perbincangan ilmiah dan cendekia yang umumnya lebih terbuka daripada dunia Islam, yang mana membuat Arqon melahirkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan radikal tentang Islam. Sebagaimana seorang ilmuwan yang sangat produktif, Arqon telah banyak melahirkan karya-karya besar yang tersebar luas di jurnal ilmiah terkemuka, seperti Maghreb, Islamio-Kristiana, Arabica, dan sebagainya. Dan juga beberapa buku karya Arqon yang penting adalah Traité d'éthique, Traduction, A Fake Introduction et Note du Tahdid al-Akhlaq Miskawah, tulisan tentang etika, terjemahan Prancis dengan pengantar dan catatan-catatan dari Tahdid al-Akhlaq Miskawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vega Fauza Hediananda, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tokoh yang bernama Nazar Hamid Abu Zaid. Nazar Hamid Abu Zaid adalah seorang pemikir Islam modernis asal Mesir yang lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1943 di Kuhafa, Provinsi Tanta, Mesir bagian barat. Saat usianya baru menginjak 8 tahun, beliau sudah menghafal 30 juz. Walaupun beliau dikenal dengan pribadi yang pendiam, namun beliau sangat suka sekali pada sastra. Sedari muda, beliau sangat tertarik dengan kajian bahasa dan filsafat. Beliau juga bahkan fokus pada perangkat metodologi analisa wancana dan dinamika teori teks dalam semiotika. Pendidikan tingginya mulai dari S1, S2, dan S3, beliau mengambil bahasa dan sastra Arab di Universitas Kairo dengan predikat yang sangat memuaskan. Beliau juga pernah tinggal di Amerika selama 2 tahun, yakni pada tahun 1978 hingga 1980. Saat memperoleh beasiswa untuk penelitian doktornya di Institute of Middle Eastern Studies University of Pennsylvania, USA. Abu Zaid mulai mengenal teori-teori hermeneutika ketika berada di universitas tersebut. Ia mengakui bahwa hermeneutika telah membuka cakrawala dunia baru kepada dirinya. Kembali dari Amerika, Nazar Hamid menyelesaikan disertasi doktornya pada tahun 1980 dengan judul Falsafah al-Ta'wil Dirosa fi Ta'wil Al-Quran Inda Muhyi al-Din Ibn Arabi, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan Filsafat Hermeneutika, studi terhadap hermeneutika Al-Quran menurut Ibnu Arabi. Seperti itu. Lalu ia juga mengklaim bahwa dirinya orang pertama yang menulis tentang hermeneutika dalam bahasa Arab. Di dalam tulisannya ini disebut dengan Al-Hirminiyah 3 wa Mudilat Tafsir Al-Nas, atau dalam bahasa Indonesianya hermeneutika dalam problema penafsiran teks pada tahun 1981.
Lalu setelah karya-karyanya dinilai kurang bermutu, bahkan dinyatakan menyimpang dan merusak karena isinya melecehkan ajaran agama Islam, lalu menghujat Rasulullah, menodai Al-Quran, dan bahkan menghina para ulama sholaf. Abu Zaid ini meninggalkan Mesir dan berdomisili di Belanda hingga sekarang. Nah, di Belanda, ia diangkat sebagai profesor di bidang bahasa Arab dan studi Islam di Leiden University kuno yang didirikan sejak tahun 1575 di Amsterdam Selatan. Lalu buku-buku Nazar Hamid Abu Zaid ini banyak menaruh perhatian pada aspek teks atau nas, sehingga ia mengatakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban teks atau hadrohah al-nas. Maka, ia menulis buku yang mengupas persoalan teks seperti Mafhum al-nas, Dirosah fil Ulum Al-Quran, dan masih banyak lagi. Dan kalau nggak salah beliau menulis sampai 16 buku karya yang ia miliki. Seperti itu penjelasan dari saya tentang tokoh Nazar Hamid Abu Zaid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh dari kelompok 3. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan mengenai biografi Muhammad Arqon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Muhammad Arqon. Muhammad Arqon mempunyai suatu pemikiran yang besar, sekaligus menjadi mega proyek yang disebutnya Naqdul Aqli al-Islami, yaitu kritik nalar Islam, yang berarti kritik epistemologi terhadap pemikiran Islam. Sebelum menginjak lebih jauh, kita harus tahu apa itu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi adalah suatu kajian atau teori filsafat mengenai pengetahuan. Berbicara tentang kritik epistemologi berarti kita membicarakan Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah filsuf Jerman yang terkenal sebagai filsuf pertama. Pemikirannya terhadap epistemologi yaitu mengarahkan pada rasio kita sendiri yang menjadi alat untuk menyelidiki persoalan-persoalan metafisis. Immanuel Kant menyelidiki kemampuan dan batas-batas dari rasio untuk menunjukkan sampai sejauh mana klaim-klaim rasio itu dianggap benar. Mengenai kritik Islamologi, Muhammad Arqon membagi menjadi dua konsep. Yang pertama, konsep deskonstruksi. Muhammad Arqon mengklaim bahwa strategi deskonstruksi yang ia tawarkan sebagai strategi terbaik, karena strategi ini membongkar dan menggerogoti sumber-sumber muslim tradisional yang mensucikan kitab suci. Berdasarkan pendekatan ini, Muhammad Arqon membagi menjadi dua peringkat. Peringkat pertama disebut sebagai umul kitab, peringkat kedua yaitu berbagai kitab termasuk Bible dan Al-Quran. Peringkat pertama yaitu wahyu yang bersifat abadi, namun kebenarannya di luar jangkauan manusia, karena wahyu ini tersimpan di Lauhul Mahfuz dan berada di sisi Tuhan. Peringkat yang kedua, menurut Muhammad Arqon, Al-Quran edisi dunia, yaitu mengalami modifikasi dan revisi serta substitusi. Yang kedua yaitu konsep historitas. Konsep historitas ini berasal dari Barat, namun tidak hanya sesuai untuk warisan budaya Barat saja. Pendekatan ini diterapkan pada semua sejarah umat manusia dan bahkan tidak ada jalan lain dalam menafsirkan wahyu kecuali menghubungkannya dengan konteks historis. Muhammad Arqon orang yang secara tuntas mencoba menggunakan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Untuk kepentingan analisisnya, Muhammad Arqon menggunakan teori hermeneutika Paul Ricoeur dalam tiga level tingkatan wahyu. Yang pertama, wahyu sebagai firman Allah. Yang kedua, wahyu yang nampak dalam proses sejarah. Yang ketiga yaitu wahyu sebagaimana tertulis dalam mushaf dengan huruf dan berbagai macam tanda di dalamnya.
Mungkin sekian penjelasan. Nasr Hamid adalah seorang tokoh kontroversial di abad 21. Begitu banyak pandangannya tentang Islam yang memancing reaksi keras dari kalangan ulama-ulama muslim konservatif fundamentalis. Pandangannya dianggap jauh melenceng dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu, sebagian ulama Mesir menganggap Nasr Hamid sudah keluar dari Islam atau kafir. Namun, bagi kalangan akademisi, Nasr Hamid dianggap sebagai ulama revolusioner dalam pemikiran Islam terkhusus dalam Quranic Studies. Nasr Hamid mencoba untuk menawarkan sebuah metodologi atau pembacaan baru terhadap Al-Quran. Hal itu bisa dikatakan sebagai sebuah upaya merekonstruksi metode ulama-ulama terdahulu yang cenderung atau mistis kepada sebuah pengkajian yang lebih menyeluruh. Hal ini dimaksudkan untuk melahirkan sebuah penafsiran yang tentunya sesuai dengan semangat zaman. Nasr Hamid sepakat pada pandangan Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu diciptakan Tuhan. Hal tersebut kemudian memunculkan pemahaman bahwa Al-Quran adalah sebuah fenomena historis dan mempunyai konteks spesifiknya sendiri. Dan hal itu berimplikasi pada 3 hal. Pertama, Al-Quran adalah sebuah teks, dan lebih khususnya teks linguistik, karena bahasa tidak bisa dipisahkan dari budaya dan sejarah. Al-Quran juga sebuah teks cultural dan historis. Kedua, teks haruslah dikaji dengan menggunakan pendekatan linguistik dan sastra yang memperhatikan aspek-aspek cultural dan history teks. Yang ketiga, titik berangkatnya bukan keimanan, namun objektivitas keilmuan, sehingga baik muslim maupun non-muslim dapat memberikan kontribusi kepada studi Al-Quran. Paling tidak, Al-Quran tidak dianggap sebagai sebuah kitab yang sifatnya historis ataupun mitologis. Ia berargumen sekali diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran memasuki sejarah manusia dan menjadi teks, seperti teks lainnya. Nasr Hamid juga mengatakan bahwa sebagai teks bahasa, Al-Quran disebut sebagai teks sentral dalam sejarah Arab. Maksudnya adalah dasar-dasar ilmu dan budaya Arab dengan Islam tumbuh dan berdiri di atas landasan teks. Walaupun begitu, teks tidak akan membentuk sebuah peradaban jika teks berdiri sendiri. Akan tetapi, peradaban dan kebudayaan akan terbentuk jika adanya proses dialektika antara manusia, realitas, dan teks. Dan ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Karenanya, paradigma besar dari konsep yang ditawarkan oleh Nasr Hamid adalah teks Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari realitas budaya dan masyarakat ketika Al-Quran itu diturunkan. Oleh karena itu, Nasr Hamid menganggap Al-Quran sebagai produk budaya. Menurut Nasr Hamid, perlu adanya suatu metodologi baru, yaitu membaca Al-Quran dengan melihat aspek-aspek di luar dari teks Al-Quran, dan pendekatan kebahasaan linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pada dasarnya, pemikiran Nasr Hamid ini tidaklah murni dari pemikirannya sendiri. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh gurunya yaitu Amin Al-Huli yang dikenal sebagai pemikir dan menjadi peletak pertama metode sastra atau linguistik dalam kajian Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Ajeng Hartati. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pemikiran adaptif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pemikiran adaptif ini melibatkan kemampuan untuk mengenali situasi yang tidak terduga dengan cepat, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, respon, dan memutuskan yang terbaik. Pemikiran adaptif mengacu pada kemampuan untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan perubahan. Pemikiran adaptif adalah perilaku dengan melatih pikiran untuk berpikir secara adaptif sebagai kebiasaan. Nah, perilaku menjadi sifat kedua yang membebaskan pikiran kognitif untuk lebih fokus pada aspek strategis dari situasi apapun. Lalu yang selanjutnya, sebagai salah seorang intelektual muslim Arab terkemuka, Arkon terlibat dalam tugas yang sangat penting untuk menafsirkan dan menyusun kembali tradisi-tradisi keagamaan, fikih, dan filosofis klasik melalui sistem hermeneutik canggih yang terilhami oleh metodologi kritis barat kontemporer. Tugas yang membuatnya menjadi seorang pemikir kontroversial dalam menciptakan wacana kritis Arab Islam modern.
konteks pemikiran pasca modernisme dan karya-karyanya, pemikiran Archon sangat kentara dipengaruhi oleh gerakan post-strukturalis Prancis. Metode historisisme yang dipakai Archon adalah formulasi ilmu-ilmu sosial barat modern hasil ciptaan para pemikir post-strukturalis Prancis. Referensi utamanya adalah de Saussure, linguistik, Levi-Strauss, antropologi, Lacan, psikologi, Barthes, semiologi, Foucault, epistemologi, dan Derrida, gramatologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Fauzi dan selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang Muhammad Archon dan Nasr Hamid Abu Zaid. Yang pertama yaitu Muhammad Archon. Muhammad Archon, pemikiran-pemikirannya dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menguasai 3 bahasa. Muhammad Archon sedari kecil sudah menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Kabilia, bahasa Arab, dan bahasa Prancis. Nah, ketiga bahasa itulah yang mempengaruhi Archon atas cara berpikir dan memahami sesuatu dalam sudut pandang yang berbeda. Muhammad Archon merupakan ilmuwan yang sangat produktif. Oleh karena itu, karya-karyanya menjadi besar dan tersebar luas di beberapa jurnal ilmiah terkemuka. Yang kedua yaitu Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid memiliki karya yang diklaim sebagai tulisan pertama tentang hermeneutika dalam bahasa Arab. Lalu, Nasr Hamid Abu Zaid, pemikirannya itu sempat dianggap menyimpang, bahkan sampai disebut kafir oleh kalangan ulama-ulama muslim yang konservatif dan fundamentalis. Pemikiran-pemikirannya dianggap jauh melenceng dari prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan sampai dianggap kafir. Namun, hal tersebut bertolak belakang. Nasr Hamid Abu Zaid justru dianggap sebagai ulama yang revolusioner atau pembaharu dalam pemikirannya tentang Islam, khususnya dalam Quranic Studies oleh kalangan akademisi. Pemikiran-pemikiran dari Nasr Hamid Abu Zaid ini tidak murni atas pemikirannya sendiri, namun pemikirannya ini banyak dipengaruhi oleh gurunya yaitu Amin Al-Quli yang dikenal sebagai pemikir dan menjadi peletak pertama metode sastra atau linguistik dalam kajian Al-Quran. Mungkin itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.